Saya Fanya Nurul Iza sebagai pemateri pertama akan membahas tentang strategi portfolio aktif. Dalam strategi aktif, investor akan secara aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkannya dan pergerakan harga pasar saham tersebut. Investor yang menggunakan strategi aktif pada umumnya akan lebih aktif dalam melakukan jual atau beli saham atau bertransaksi saham. Tujuan utama dari strategi aktif adalah untuk memperoleh ekspektasi tingkat pengembalian di atas rata-rata tingkat pengembalian pasar atau abnormal return. Selanjutnya, strategi portfolio pasif. Berlawanan dengan strategi aktif, dalam strategi pasif, investor akan cenderung pasif dalam melakukan aktivitas jual beli saham atau transaksi saham. Namun, bukan berarti investor tidak mempedulikan informasi yang berpengaruh terhadap saham yang dimilikinya. Selanjutnya, bagian-bagian strategi portfolio aktif dan pasif. Yang pertama, kelebihan strategi aktif. Yang kedua, kelemahan strategi aktif. Yang ketiga, strategi beli dan simpan atau buy and hold strategi. Yang keempat, strategi mengikuti indeks. Yang kelima, jenis-jenis strategi portfolio aktif. Yang keenam, jual kosong atau short selling. Yang ketujuh, portfolio tanpa short sell. Nah, selanjutnya kelemahan strategi aktif. Kelemahan utama dari strategi aktif adalah kemungkinan bias dalam pengambilan keputusan investasi akibat kesalahan investor itu sendiri dalam menyaring dan menginterpretasi informasi yang sangat banyak dan beragam dalam waktu yang bersamaan. Nah, dalam pengambilan keputusan investasi yang salah akan sangat berdampak langsung pada return yang diperoleh dan potensi resiko yang harus ditanggung oleh investor tersebut. Selain itu juga, jika strategi aktif diterapkan oleh investor jangka pendek atau trader, pada umumnya mereka akan lebih aktif melakukan transaksi jual beli saham. Nah, hal ini berdampak pada tingginya return investasi tersebut. Kemudian saya lanjutkan yang C, strategi beli dan simpan atau buy and hold strategy. Yang pertama, pahami kondisi market. Maksud dari pahami kondisi market adalah kita itu harus terlebih dahulu menelusuri market apa yang ingin kita tanami saham atau yang ingin kita beli. Yang kedua, kenali tipikal saham. Yaitu kita harus mengenali bagaimana karakter dari saham yang kita beli, saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, jangan terlalu bergantung menggunakan strategi ini. Yang dimaksud dari itu adalah kita jangan terlalu berpatokan pada satu strategi. Kita harus memiliki strategi yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat. Kemudian D, strategi mengikuti indeks. Strategi ini alam praktiknya bisa digambarkan sebagai pembeli instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor. Kemudian yang E, jenis-jenis strategi portofolio aktif. Yang pertama pemilihan saham, kemudian rotasi saham, kemudian momentum harga. Short selling diperbolehkan. Portofolio short selling diperbolehkan terdiri dari saham-saham yang dimiliki sendiri oleh investor dan saham-saham short selling, yaitu saham-saham milik orang lain yang ada pada broker yang dipinjam untuk dijual dan dananya digunakan untuk menambah pembelian saham-saham milik sendiri. Short selling dilakukan dengan harapan harga saham yang dipinjam tersebut akan turun. Dengan demikian, investor dapat menciptakan keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut saat ini yang lebih tinggi daripada harga belinya kembali pada waktu yang diperjanjikan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor dan perusahaan perantara pedagang efek dalam transaksi short selling, yaitu nasabah telah memiliki rekening efek reguler dan rekening efek, pembiayaan transaksi margin serta telah menyetorkan jaminan awal dengan nilai paling kurang sebesar 200 juta untuk dapat memberikan fasilitas margin. Perusahaan perantara pedagang efek harus memiliki modal kerja bersih disesuaikan sebesar 25 miliar rupiah untuk digunakan dalam transaksi margin tersebut. Memperoleh persetujuan dari bursa efek untuk melakukan transaksi margin dan Bapepam bahwa perusahaan efek tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan Bapepam yang tertuang dalam
Surat Edaran Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor SE 16 BL 2012 tentang penjelasan peraturan Bapepam dan Surat Lembaga Keuangan Nomor F.D.3 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai pentara pedagang efek. Adanya kontrak margin antara perusahaan efek dengan nasabah. Saham-saham yang boleh ditransaksikan untuk tujuan short selling dibentuk bursa. Investasi tetap di bidang ekonomi mengacu pada investasi modal tetap atau penggantian modal tetap yang telah disusutkan. Dengan demikian, investasi tetap adalah investasi pada aset fisik seperti mesin, tanah, bangunan, instalasi, kendaraan, atau teknologi. Biasanya neraca perusahaan akan menyatakan baik jumlah pengeluaran untuk aktiva tetap selama kuartal atau tahun dan total nilai saham aktiva tetap yang dimiliki. Selanjutnya yaitu portofolio tanpa short sell. Secara sederhana, transaksi short sell pada pasar modal adalah transaksi di mana pihak penjual saham dapat menjual saham yang tidak dimilikinya. Bagi sebagian orang, menjual sesuatu yang tidak dimiliki merupakan sesuatu yang bertentangan dengan logika, karena syarat penting untuk menjadi penjual adalah memiliki barang yang akan dijual. Namun, jika kita memperhatikan secara seksama, sebenarnya di sekeliling kita banyak transaksi yang menyerupai transaksi short sell. Misalnya, pengembang perumahan telah menjual rumah walaupun rumah yang dijual tersebut belum terlihat fisiknya. Atau, perusahaan tambang melakukan kontrak penjualan untuk menjual mineral yang belum diangkat dari dalam tanah. Pada kedua contoh tersebut, baik pengembang perumahan maupun perusahaan tambang belum memiliki secara nyata barang yang dijualnya kepada pembeli. Perbedaannya adalah transaksi short sell di pasar modal dapat berjalan karena adanya pihak yang bersedia meminjamkan sahamnya kepada pelaku transaksi short sell. Sedangkan pada transaksi penjualan rumah dan mineral, tidak akan ada pihak yang bersedia meminjamkan rumahnya kepada pengembang atau meminjamkan mineralnya kepada perusahaan tambang. Transaksi short sell pada dasarnya memungkinkan penjual saham memperoleh laba saat harga saham turun, dan semakin besar penurunan harga saham, maka semakin besar laba yang diperoleh penjual. Hal ini berkebalikan dengan transaksi saham secara normal, karena dalam transaksi saham secara normal, pembeli saham akan memperoleh laba saat harga saham naik, dan semakin besar kenaikan harga, maka semakin besar laba yang diperoleh. Lalu, manfaat transaksi short sell bagi pembentukan pasar yang efisien yaitu tanpa adanya transaksi short sell, investor yang memiliki penilaian negatif atas suatu perusahaan hanya memiliki dua pilihan, yaitu tidak membeli saham perusahaan tersebut, atau jika ia telah memiliki saham dalam portofolionya, maka ia harus segera menjual sahamnya agar terhindar dari penurunan harga saham. Dalam kedua pilihan tersebut, seseorang memiliki penilaian negatif atas suatu perusahaan tidak dapat memperoleh laba dari penilaiannya. Hal ini berkebalikan dengan seseorang yang memiliki penilaian positif atas suatu perusahaan, di mana ia dapat memperoleh laba dari penilaiannya dengan cara membeli saham perusahaan tersebut dan menjual kembali saham yang dibelinya pada harga yang lebih tinggi. Adanya penilaian positif dan negatif yang dapat diekspresikan melalui transaksi saham dapat mendorong terbentuknya pasar yang efisien, karena semua pandangan dapat tercermin secara efisien pada harga saham. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.